Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di F Family Channel. Apa kabar sobat Gogo semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Kita kembali ke titik nol di area kukusan. Kita akan melihat beberapa pekerjaan. Sebelum kita melihat keseluruhannya secara detail ya, kita akan melihat pertama adalah area titik nol, pengerjaan di ruas kukusan. Lalu kita akan melihat timbunan tanah, area penimbunan tanah di titik gerbang tol kukusan yang baru nantinya ya. Lalu kita akan melihat pengerjaan dari multiblok di dinding penahan tanah gerbang tol kukusan yang baru. Kita akan melihat pengerjaan lapisan rigid atau pengerjaan rigid pavement ya, rigid pavement untuk di jalurnya tol Cijago 3, jalur utama. Lalu kita akan melihat bagaimana perkembangan box culvert dari Kalibata 1 dan 2. Di sana juga ada timbunan tanah. Kita akan melihat juga untuk area box saluran air untuk jalur utama tol Cijago 3 ya, di dekat dengan overpass Tanah Baru. Selengkapnya saksikan sampai habis ya. Kita mulai dari pandangan mata kita di pagi hari ini dengan kondisi matahari sudah naik ya. Kurang lebih ini pukul 6 sampai dengan setengah 7 pagi ya. Ini adalah kondisi di gerbang tol kukusan yang sudah beroperasi, yang merupakan bagian dari gerbang tol kukusan di proyek tol Cinere Jagorawi seksi 2 ya. Yang kita lihat saat ini adalah gerbang tol kukusan akses masuk menuju ke arah jaringan tol Jakarta Outer Ring Road 2, bisa ke arah tol Cimanggis Cibitung dan juga tol Cibitung Cilincing ya. Dan di Cimanggis Cibitung kita bertemu dengan simpang susun ya, simpang susun Cimanggis. Di sana juga bisa koneksi dengan tol Jagorawi ataupun Jagorawi Toll Road ya. Sedangkan nanti di Cimanggis Cibitung kita bisa masuk di tol Japek 2, Jakarta Cikampek 2, yang saat ini pengerjaannya justru dari arah Sadang dulu ya. Jadi nanti yang sudah rencananya akan dibuka secara fungsional untuk Japek 2 tersebut ya. Dan untuk saat ini kita lihat gerbang tol kukusan 2 mengarah ke Jalan KH Usman dari arah jaringan tol Jor 2 tadi ya. Jadi dari Cimanggis Cibitung ataupun tol Cibitung Cilincing. Oke. Jadi yang baru bergabung mungkin baru tahu bahwa ada Jakarta Outer Ring Road 2 atau tol Jor 2. Jaringan tol Jor 2 itu dari titik nolnya yang saya dapatkan informasinya. Jadi KM-nya nanti akan di reset nolnya dari tol Cengkareng Kunciran, lalu masuk ke tol Kunciran Serpong. Setelah itu tol Serpong Cinere, lalu masuk lagi ke arah tol Cinere Jagorawi, baru nanti masuk ke tol Cimanggis Cibitung, dan terakhir adalah tol Cibitung Cilincing ya. Nah, saat ini kita melihat di proyek strategis nasional, yaitu progres pembangunan tol Cinere Jagorawi seksi 3. Nah, yang kita lihat di progres area ini adalah sebelah sisi kiri adalah merupakan bagian dari akses masuk gerbang tol kukusan menuju ke simpang susun Krukut ataupun jaringan tol Jor 2 yang tadi sudah disebutkan, Kunciran Serpong ya, atau dari tol Cengkareng Kunciran, Kunciran Serpong, Serpong Cinere ya. Nah, ini saat ini kita lihat sudah ada timbunan tanah ya. Ini adalah perubahan-perubahan yang bisa kita lihat dari video sebelumnya, bahwa saat ini sudah ada unloading tanah, timbunan-timbunan tanah di area gerbang tol masuk, yang saat ini kita lihat sudah jauh lebih tinggi dibandingkan pile cap dari
dinding penahan tanah multiblok yang sudah dipasangkan ya. Namun sepertinya ini kita lihat belum dipadatkan kembali untuk tanahnya ya. Jadi ini adalah sekali lagi akses masuk menuju simpang susun Krukut yang paling dekat ataupun menuju ke jaringan tol Jor 2 yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, pekerjaan yang sudah selesai lainnya adalah kita lihat sudah ada pemasangan saluran air. Nah, ini juga saya baru pertama kali melihat pemasangan saluran air dari bentuk setengah gorong-gorong ya. Karena biasanya saya jujur saja hanya melihat pemasangan yang bentuk gorong-gorong lingkaran penuh. Kalau di sini ternyata ada pemasangan setengah gorong-gorong, dalam tanda kutip bentuknya adalah setengah lingkaran ya. Nah, ini saya baru pertama kali melihat, sehingga kemarin saya bertanya itu apa kira-kira, dan dibantu oleh sobat keluarga semuanya ataupun teman-teman semua yang memang sudah tahu dari awal ya. Terima kasih banyak sudah diberikan informasinya. Yang kita lihat saat ini juga ada pengerjaan untuk lapisan rigid yang sudah semakin mantap ya, dengan alat Wirtgen yang tadi kita lihat ya. Nanti kita akan lihat lagi. Kita lihat dulu akses keluar. Kita juga sudah lihat bahwa kondisi tanahnya sudah di atas pile cap. Dan di sini pemasangan multiblok juga sudah selesai. Sudah kita lihat juga pemasangan atau pengerjaan dari pile cap. Lalu ada juga pengerjaan untuk saluran air tadi yang sudah kita lihat juga di area gerbang tol masuk Kukusan menuju simpang susun Krukut. Dan yang kita lihat ini adalah akses keluar dari arah sebaliknya menuju ke Jalan KH Usman ya. Jadi bentuk gerbang tolnya kurang lebih sama dengan gerbang tol yang di Cijago 2. Hanya saja di sini gerbang tolnya belum dibangun ya. Nanti kalau sudah dibangun kita akan terus pantau ya. Kita akan kabarkan seperti biasa. Nah, mohon maaf kemarin saya tampilkan dulu di arah lontar karena memang alhamdulillah ya, kemarin sebelum asar atau ba'da asar sebelum hujan ya, itu sudah dibuka untuk overpass lontar. Dan mudah-mudahan overpass lontar semakin bermanfaat. Oke, sekarang kita lihat ya, ada alat Wirtgen dengan tenda biru namun tidak dihiasi dengan janur kuning. Ya, jadi tidak ada janur kuning di sini. Tidak ada juga bazar ya. Ini adalah hasil dari pengerjaan untuk lapisan rigid atau rigid pavement. Memang biasanya seperti itu. Setelah selesai pengerjaan rigid, nah ada tenda-tenda ya. Mungkin untuk penghalau hujan dan segala macamnya, sehingga lapisan rigidnya bisa jauh lebih maksimal. Seperti itu. Nah, yang kita lihat saat ini adalah merupakan alat untuk pengerjaan rigid pavement atau pengerjaan rigid pavement ya, pengerasan lapisan rigid. Kita lihat juga di sini sisi kiri bagian bawah saluran air sudah tampak jelas ya. Nah, di depan sana kita lihat sebelah kanan bagian tengah itu ada power lamp, berarti ini pengerjaannya terus dilakukan sampai dengan malam hari ya. Jadi makin mantap ini percepatan yang dilakukan oleh kontraktor tol Cijago seksi 3 ya. LMA PP Presisi KSO. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi lanjutannya. Di bagian bawah sudah ada jelas ada lubang untuk saluran air ya, yang nanti didistribusikan dari tengah jalan tol menuju ke arah kiri dan kanan bagian dari jalan tol. Karena yang memanjang sekali lagi terus sampai ke bagian box culvert saluran air adalah dari sisi kiri dan sisi kanan. Mantap ya. Oke, kita lihat juga ini di sisi bagian multiblok di area pintu masuk gerbang tol Kukusan yang baru. Masih dalam terus pengerjaan, ternyata masih terus maju ke depan, dan kita lihat di sini ada rangkaian besi ya. Ada pembesian di sini masih terus dilakukan, pemasangan multiblok juga ternyata masih dilakukan. Jadi masih ada beberapa titik lagi, ternyata masih perlu ada pengerjaan saluran air terlebih dahulu, baru nanti pengerjaan multibloknya. Nah, di area sinilah yang saya sampaikan masih membutuhkan banyak timbunan tanah, sehingga adanya kendala di ruas Limo Cinere itu
pasti ada imbasnya ke area ini ya, karena untuk timbunan tanah atau pengerjaannya disebut dengan cut and fill atau penggalian di area Limo Cinere dan penimbunan di area ruas kukusan Limo. Nah, kita lihat di sini adalah pengerjaan saluran air, di mana nantinya saluran air ini akan didistribusikan ke box culvert Kalibata 1 dan Kalibata 2 yang sudah kita lihat di sini sebagian sudah dilakukan penimbunan tanah. Nah, ada hal menarik lainnya di sini, ada truk bugi kalau tidak salah ya. Truk bugi yang membawa segmental girder. Nah, kalau kita lihat memang di area Gria Alam juga sudah cukup banyak yang dipasangkan dan sepertinya masih ada perangkaian lanjutan. Namun di Simpang Susun Krukut juga ada perangkaian lanjutan. Jadi saya tidak tahu kira-kira segmental girder ini untuk di area Simpang Susun Krukut atau untuk jembatan proteksi pipa gas. Tapi yang jelas untuk manapun itu, ini adalah girder yang akan dipasangkan untuk jembatan di proyek tol Cijago seksi 3 ya. Nah, kita lihat ini untuk hasil dari box culvert Kalibata 1 kalau tidak salah ya. Dan Kalibata 2 berarti yang di depannya. Nah, kita lihat di sini sudah ada air, namun seperti masih ditutup tanah. Mungkin ini adalah air hujan saja. Kalau sudah dioperasikan seharusnya bagian tanah di sisi kanan ini harusnya sudah mulai digali lagi ya. Sudah tidak ada timbunan tanah di sana. Kita lihat di sini ada banyak sekali alat berat yang masih pagi ya, karena saya masih pagi. Ini tentunya belum ada persiapan karena masih pukul 6 pagi atau 6.30-an. Saya lupa ini. Tidak melihat jam ya. Kita lihat di sini ada vibro, ada seafood roller, ada ekskavator, ada dozer, ada 2 dump truck yang melakukan pekerjaan untuk timbunan tanah. Dump truck yang membawa tanah dari arah Limo Cinere, dan di sini kita lihat area yang ditimbun tanah ini juga sudah dipasangkan kain geotex ya. Informasinya adalah kain ini berfungsi untuk menstabilkan kondisi tanah yang ada di area ini, karena area ini tuh tanahnya lebih banyak di replacementnya atau digantikan ya, karena tanahnya ini kan bekas tanah kali yang lebih banyak tanah yang berwarna hitam, mungkin terlalu gembur ya, mungkin ya, atau terlalu apa istilahnya ya, tanahnya tuh kita lihat ya, tanahnya berwarna hitam sekali. Nah, sehingga dipasangkanlah kain geotex dulu, baru dipadatkan dengan timbunan tanah yang area Limo Cinere. Itu yang saya tahu ya. Nah, jadi inilah area box culvert Kalibata 1 dan Kalibata 2. Oke, kita perlahan ya. Kita perlahan sambil melihat lagi ke arah box culvert saluran untuk area jalan utama atau main route tol Cijago seksi 3 nantinya di bawah overpass Tanah Baru. Nah, inilah saya perlihatkan perlahan agar bisa mengetahui sejauh mana timbunan tanah yang sudah dilakukan oleh petugas tol Cijago seksi 3 di ruas kukusan Limo. Ya, ini adalah bagian dari box culvert Kalibata 2 ya. Kalau misalkan saya salah, mohon maaf, misalkan tukar antara Kalibata 1 dan Kalibata 2 ya. Nah, yang jelas ini kita lihat ini juga bagian box Kalibata 2 yang sudah sebagian ditimbun tanah dan sebagiannya lagi masih dalam proses. Kita lihat ini belum ada pekerjaan granular di sana. Dan untuk di gudang, area gudang ini sudah tampak tidak banyak lagi besi-besi. Tersisa tinggal bagian material batu pasir aja ya. Dan di sini ada box saluran air. Kita lihat juga di sini hamparan kain geotex juga sudah ditimbun lagi oleh tanah. Dan di depan sini ini masih ada beberapa tanah hasil dari replacement ya. Mungkin yang belum di loading kembali ke bagian truk dan juga nanti dipindahkan ke area atau ke tempat yang sudah ditentukan. Ya, di sini adalah pekerjaan box saluran air. Sisi jalan utama kita lihat sudah ada pengerasan. Kita lihat di sana ada box yang di atasnya dilapisi kain geotex
yang fungsinya untuk meminimalisir adanya keretakan begitu ya. Jadi dengan kain geotex. Dan kita lihat di sisi kanannya sepertinya nantinya akan ada lanjutan pekerjaan, karena tidak hanya bagian main road saja yang nantinya dilintasi, namun nantinya juga akan ada putaran dari Muhammad Kahfi untuk kembali ke arah Muhammad Kahfi, ataupun juga untuk akses menuju ke bekas jalan Gang Alimin ya. Nah, ini adalah di overpass Tanah Baru. Jadi untuk video hari ini sampai di sini aja. Nanti untuk besok kita akan lihat bagaimana perkembangan overpass Tanah Baru sampai dengan pengerjaan dari Gri Alam ya, area Gri Alam untuk crane atau super crane crawler 750 ton. Baik, itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan ataupun kekeliruan. Mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar. Family Channel undur diri. Kita ketemu lagi di video tol Cijago terbaru ataupun tol Desari terbaru dan juga tol Serpong Balaraja terbaru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.